itu dia tanya, kamu udah telepon ibu kamu apa belum, kamu udah telepon kakakmu apa belum gitu. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dewi Bobo, dan semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu ya, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menariknya dari Dewi Bobo Channel. Teman-teman, hari ini saya mau coba bikin nasi uduk seadanya untuk makan siang di Spanyol. Hari ini bertepatan dengan tanggal 20 April, itu adalah bertepatan dengan hari lahir saya. Jadi officially hari ini saya 38 tahun. Dan karena kita stay di rumah ya, kita nggak kemana-mana. Biasanya kalau saya ulang tahun ada acara keluarga, tapi karena sekarang kita cuman stay di rumah dan kita nggak kemana-mana, saya mau bikin nasi uduk untuk keluarga. Dan ini adalah makan siang pertama menggunakan nasi uduk, dan juga ini adalah bakal menjadi nasi uduk pertama yang saya bikin selama saya tinggal di Spanyol dan juga selama saya tinggal di Eropa ya. Saya belum pernah bikin nasi uduk sebelumnya. Saya mau bikin nasi uduk untuk syukuran kecil-kecilan di hari ulang tahun saya, dan kita lihat reaksi keluarga saya pertama kali makan nasi uduk buatan saya hari ini. Stay tune. Oke teman-teman, pertama saya mau bikin nasi uduknya dulu, tapi nasi uduknya ini ala saya ya. Jadi yang pertama itu saya kasih olive oil. Saya nggak punya rice cooker ya teman-teman, jadi saya masak nasinya itu tradisional menggunakan panci. Nah kali ini saya pakai panci presto. Ini saya panaskan panci prestonya yang udah saya kasih minyak. Lalu saya mau masukkan ini nasinya 1 gelas, 2 gelas kurang sedikit. Next saya mau tambahkan garam segini, kurkuma atau kunyit ya. Saya tambahkan kunyit sedikit biar untuk warnanya agak kuning nanti. Saya tambahkan air 2 gelas, airnya 2 gelas kurang sedikit. Ini juga kasih setengah gelas nata, ini pengganti santannya. Saya tutup ya, saya tunggu sampai dia mendidih sebentar, sekitar 5 menit, lalu saya matikan. Next saya mau tumis sayur. Saya pakai sayur seadanya, buncis sama wortel. Terus saya udah masukin aja langsung ini wortel sama buncisnya. Ini saya mau bikin perkedel ya. Ini bawang putih. Lada bubuk, garam, telur, kuningnya aja karena putihnya mau saya pakai untuk goreng perkedelnya nanti untuk membalur. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Porque fuerte. Ahora dile sola, ahora no dile sola. Para mamá, sola. No, ¿Por qué no? porque está fuerte.
No, nosotros calladitos. Pero ahora Matilde sola. Tú solita, que lo harás bien. No. Pues ¿No? Mamá. No se la culpa. Feliz, feliz en tu día. No cantes tan fuerte que ella quiere bajito. Amiguita, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. Mira, mira. Matilde, Es mamá, una kenapa? chica excelente, es una chica excelente, es Una una mamá chica excelente. excelente. Y siempre lo será, y siempre lo será, y siempre lo será. Repite tú ahora. Se llama, Perro. en Indonesia se llama nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi es arroz. Uju. Ah, Y uduk es típico de color Amarillo. amarillo y especial para fiesta, para Ah. cumpleaños, para boda, para tipo de. así que es con curcuma con lo que se hace Eso amarillo. con cúrcuma. Platerón. Se está metiendo entre pis y janda. Me lo de meter aún. Toma de Wii, toma. Amin. ¿Es eso? Ya, cógelo. Pero está muy bueno, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cuál es ese? A ver, yo lo probé. De huevos No mucho, también. no dos trocitos. Así. Y el fuego también está muy bueno. Y está bueno. Esto, ¿no? Bueno, codornices. Ah, sí, sí. Ah, ¿eso está bien? Hay codorniz en Oromat. Ah. Comprar 4. Mientras mi madre cuando cocinar este nasi uduk con pollo entera. El pollo entera en la de encima de arroz. Ah, You remember in Bali? Como eso. Con hojas de plátano en la de de bandeja es hojas de plátano. lo he visto a veces en la tele. Sí, Ojos de plátano. Los ojos de plátano, sí. pero grande. Este nasi uduk, pero con todo este variedad se llama tumpang. Nasi tumpang. Difícil, Porque tengo poca memoria ahora. Para los nombres nuevos me cuesta. Pollo así está muy bueno, muy bueno. ¿Te Pollo gusta, así. mamá? Sí, sí. Te ha salido como Como a mí me pollos gusta. alas esos, buenísimo. Sí, como pollo. Sí, sí, como pollo alas. Alas. Eso no. A mí no me entra en la cabeza. Cuidado cuando vienes. No te obligas a... Oh, panggil nenek ya. Coba gini caranya. Coba mama tanya sama nenek ya. Siapa? Mama tanya nenek ya. Siapa? Siapa? Mama mau tanya sama nenek. Siapa? Nana sih. Iya, boleh? Kakak mereka suka. Así como lo quieres, entero. Entero, entero, entero. Entero, entero, entero. ¿Entero? Yo sí, yo sí. Yo quiero entero. Muchas proteínas, muchas vitaminas, Mucha azúcar también. muchas calorías, muchas... Pero dame un trozo pequeño. Así o por la mitad, te pregunto, ¿así? No, yo lo quiero así. ¿Por ahí? No, así. Ah, pequeñito así. ¿Así? Sí. Así. ¿Cómo está? Tú así, Voy ¿verdad? a probar todo. Ya vi, te lo dejo ahí. Sí, sí, vale. Itu namanya apa? Anindra. Apa ini? Ini kurangnya mama. Itu cuman pegang. Iya, nanti kalau dia jatuh kena ini, kena jeruknya. Al 70%. Cocoa. Nasi uduk tumpeng yang saya bikin habis, ludes semuanya. Tinggal tersisa tomat sama garnisnya. Selebihnya habis bersih. Alhamdulillah, ternyata keluarga saya di sini doyan makan nasi uduk yang saya bikin jadi nasi tumpeng, teman-teman. Sudah selesai makan siang. Mohon maaf nggak semuanya bisa saya videoin ya, karena tadi saya masak macam-macam sambil ngerekam agak susah juga, karena saya tadi itu cuma punya waktu sekitar 1 jam 20-an menit, sekitar 1,5 jam lah kurang lebihnya. Jadi
repot kalau harus videoin sambil masak, jadi mungkin di awal-awal tadi saya videoin step-step masaknya, tapi at the end saya cepet-cepet aja karena sudah waktunya makan siang. Tapi alhamdulillah teman-teman, nasi uduk dan nasi tumpeng pertama yang saya bikin selama saya tinggal di Eropa, yang saya bikin selama saya tinggal di Eropa, baik waktu saya tinggal di Irlandia ataupun saat sekarang saya tinggal di Spanyol, saya belum pernah bikin sebelumnya. Dan ini adalah nasi tumpeng pertama yang saya bikin untuk keluarga, dan ternyata surprise-nya adalah semua ternyata suka. Mertua saya suka, anak saya suka, dan suami saya juga suka. Dan favoritnya di nasi tumpeng itu, yang difavoritkan adalah perkedelnya. Ternyata mereka suka banget saya sama perkedel. Saya belum pernah bikin sebelumnya perkedel. Atau saya bilang plato completo, jadi seperti piring dengan dalamnya itu komplit, ada nasi, ada sayur, ada daging dan sebagainya. Tadi ayamnya mereka suka banget, tumis buncis sama wortelnya mereka juga suka, kemudian telur rebus mereka juga suka, semuanya habis. Saya dengar suara suami saya dan anak saya lagi main. Ayo kita lihat mereka pada main apa berdua. Ana, otro truco, otro truco, queremos magia, magia. Parar. Mini, que cierre los ojos. Sí. Mini, te toca la paja. Mira. ¡Ay, qué maravilla! Me gusta, mira, qué magia. Y ahora queremos que hagas el truco de desaparecer. Otra vez. Mira, abracadabra se aparece algo importante y mágico. Cierra los ojos, Mini. Abre los ojos, tía, toca la sierra de maraca. Sí, es mi maraca, que estoy yo ahí, parece un espejo. Mira que me ve, mira. Ah, sí, parece que se... Mira, abracadabra, yo tengo la pelota y la pelota se desaparece. ¡Lo has visto! ¡Ha desaparecido la pelota! Abracadabra, la pelota se aparece otra vez. Ini ulang tahun saya yang ke-38. Jadi saya bikin nasi uduk, kemudian saya bikin tumpeng, dibayarnya pakai ini, teman-teman. Nah, sebenarnya ini bukan bayaran si mertua saya. Selalu kalau saya ulang tahun, semua anggota keluarga kalau ulang tahun mama selalu memberikan hadiah. Jadi ini kado dari mertua saya, hadiah dari mertua saya. Tadi dikasihnya tuh pas kita habis selesai makan siang, pas saya udah matikan kamera segala macam, terus saya dipanggil sama mertua, saya dikasih ini. Saya nggak bawa kamera tadi, teman-teman. Dan ini tuh ada tulisannya, saya nggak tahu itu baca apa nggak, saya bacain deh ya. Ini dalam bahasa Spanyol ya, teman-teman. 20 de Abril de 2020, 20 April 2020. Queridísima Dewi, teruntuk yang tersayang Dewi. Te deseo muchísimas felicidades en el día de tu cumple. Selamat hari ulang tahun dengan banyak harapan yang baik di hari ulang tahunmu. Con mucho cariño, tu suegra Maria Luisa, dengan penuh kasih sayang dan cinta dari mertuamu Maria Luisa. Nah, sebenarnya mertua saya setiap saya ulang tahun itu sejak 2011 ya, sejak 9 tahun yang lalu itu beliau sebelum saya menikah dengan suami saya pun sudah selalu memberikan kado setiap saya ulang tahun, dan beliau tuh nggak pernah lupa. Saya nggak bermaksud untuk ria. Beliau memberikan sejumlah hampir sama seperti umur saya, 3.800 euro, dan itu nilainya kalau dirupiahkan sangat besar sekali. Tinggal dikalikan dengan 17.000, sekitar 60 juta lebih hadiah ulang tahun saya yang ke-38 dari mertua saya. Berkah menjelang Ramadan, dan mudah-mudahan mertua saya juga tetap sehat, tetap kuat. Doa terbaik buat beliau, dan semoga saya juga tetap menjadi sorry teman-teman, agak terharu. Saya tetap bisa menjadi mantu yang baik, yang yang tidak mengecewakan beliau ya, bisa ngomong
tidak semua hubungan antara mantu dan mertua itu baik, dan mudah-mudahan hubungan saya sama mama mertua itu selalu baik. Saya selalu bisa menjaga beliau, dan juga beliau juga tetap bahagia hidup dengan saya ya. Yang terbaik aja deh, yang terbaik untuk saya berdoa yang terbaik untuk beliau, dan juga mudah-mudahan beliau juga selalu berdoa untuk saya dengan cara beliau, dan mudah-mudahan hubungan saya dengan mama selalu baik-baik saja, saling menyayangi, saling menghargai. Kadang-kadang saya merasa ya ampun, apakah semua yang saya lakukan selama saya tinggal bersama mama itu sudah cukup membuat beliau bahagia? Apakah kadang kepikiran juga, pernah nggak ya jangan-jangan saya pernah nyakitin hatinya beliau gitu. Kadang-kadang di hati saya tuh suka merasa bersalah sendiri, karena bentuk kasih sayang mama itu ke saya nggak sebanding dengan apa yang saya berikan ke mama selama ini. Nggak cuman ke saya aja ya bentuk perhatian mama itu. Kadang-kadang beliau kadang juga suka menanyakan keluarga saya di Indonesia bagaimana, ibu saya. Terus kadang beliau juga menanyakan setelah bapak saya meninggal, hampir setiap hari beliau menanyakan gimana keadaan saya hari ini, apa udah bisa menerima kepergian bapak atau belum. Kemudian mama mertua saya itu sampai hafal semua nama kakak saya, nama adik saya, nama ibu bapak saya itu beliau hafal, nama ponakan-ponakan saya itu hafal. Dalam seminggu tuh mama pasti tanya, gimana kabar ibumu, di mana, di Jogja atau sedang di Jambi, gimana kabar kakakmu yang di Bogor, kakakmu Retno yang di Bogor, gimana kabar adikmu Wulan yang di Jogja, gimana kabar masmu Tejo yang di Jambi, gimana kabar ponakanmu. Selalu bertanya seperti itu. Kadang-kadang kalau beliau itu lama nggak lihat saya hubungin keluarga itu, dia tanya, kamu udah telepon ibu kamu apa belum, kamu udah telepon kakakmu apa belum gitu. Saya tahu tidak semua orang bisa hidup rukun dengan menantu, dengan mertua, tapi yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada yang tidak mungkin, termasuk membangun hubungan yang baik antara mantu dan mertua itu sangat mungkin sekali. Kalau saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi, dari hati saya sendiri, hidup dengan mertua itu kita harus siap menerima segala kekurangannya. Kemudian juga kita harus semeleh atine, harus benar-benar kita, kalau orang Jawa bilangnya semeleh atine, harus kita letakkanlah hati kita. Maksudnya beliau itu saya menganggapnya sebagai ibu saya sendiri, saya tidak menganggap dia sebagai sebagai mertua. Saya sudah menganggap sebagai ibu saya sendiri. Dan ya mungkin bagi saya malah justru sedikit berat karena perbedaan culture ya teman-teman. Jadi yang berat itu saya buat menjadi ringan saja, saya ikhlaskan saja. Saya seperti kalau kita masih kecil, kita diurus oleh orang tua, dan ketika kita sudah dewasa, sudah selayaknya juga kita yang mengurus orang tua dan saling mengerti, saling menghargai. Mungkin sebenarnya itu kunci agar kehidupan antara mertua dan mantunya rukun. Dan alhamdulillah teman-teman, saya selama hidup dengan mertua saya tidak pernah ada cekcok sama sekali, tidak ada pernah berselisih pendapat, tidak pernah saya merasa jengkel dengan mertua saya, dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan juga karena mertua saya juga sepertinya sangat menjaga agar tidak melukai perasaan saya, begitupun saya berusaha semampu saya agar jangan sampai apa yang saya lakukan di rumah itu melukai perasaan beliau atau membuat marah beliau. Jadi saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain, saling menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu sih kuncinya, salah satu kunci dari hidup rukun antara
mantu dan mertua. Mungkin kalau yang satu budaya justru lebih gampang dibanding dengan yang beda budaya seperti saya dengan mertua saya. Ulang tahun saya mendapatkan sedikit tanda cinta dari mertua saya yang nilainya ternyata fantastis sekali. Alhamdulillah, berkah menjelang Ramadan untuk mantu yang baik katanya. Oke teman-teman, sekian dulu. Stay home, stay healthy, be happy, be you and be yourself. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. And I'll see you soon in the next video. Bye!